Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratal mustaqim wa ta'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pagi hari ini yang bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir atau 12 Oktober, kita masih dianugerahi oleh Allah untuk memakmurkan Masjid Al-Ikhlas, dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid ini digolongkan oleh Allah ibadah yang diridhoi oleh Allah dan menjadikan sebab Allah memberkahi semua urusan-urusan kita, baik keluarga kita dan juga umur kita dan sebagainya. Dan juga menjadi jalan kita digolongkan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan kemuliaan di akhirat untuk bisa berjumpa lagi dengan hamba-hamba Allah yang diberi nikmat, yaitu termasuk para nabi dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, ini tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor 7280. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama aslinya adalah Abdurrahman. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa semua umatku yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Terus qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Atau di redaksi yang lain dibalik, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia kelak digolongkan ahli surga, dan siapa yang durhaka kepadaku faqad aba, berarti dia tidak mau. Jadi di hadis ini Nabi memberi tahu kepada kita semua bahwa semua umatku itu masuk surga. Yang tidak masuk hanya yang tidak mau saja. Dan banyak orang yang tidak mau itu. Ya yang paling pokok yang tidak mau itu ya orang-orang yang tidak mempercayai, tidak mau ikut akidahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang masih meyakini dengan keyakinan mereka sendiri, yang utamanya yang meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti mereka digolongkan orang yang tidak mau. Atau orang-orang yang secara lesan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi itu hanya ucapan saja. Tidak dibuktikan dengan kemantapan hati dan amal perbuatan. Atau sekedar identitas, no KTP ini saja, bahwa dia adalah Muslim, tetapi sama sekali di hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada kemantapan terhadap Islam yang ditulis itu. Bahkan juga ikut rombongannya orang-orang yang gak percaya ada akhirat, gak percaya nek mari mati itu nanti ada kehidupan lagi, tidak percaya kalau ada surga dan neraka. Bahkan mereka dengan nada meremehkan karena nggak percayanya itu, dengan banyak-banyak ungkapan. Bisa jadi salah satunya mereka mengatakan, kata siapa akhirat itu ada, kata siapa orang yang sudah mati nanti hidup kembali. Wong buktine sing wis mati iku kerasan kabeh. Ka ono sing urip meneh. Kalau memang orang yang mati nanti hidup kembali, kenapa yang sudah mati ini kok sik pancet mati?
Ubahe wong-wong wis kerasan kabeh. Tidak sedikit orang-orang yang dengan nada meremehkan dianggap bahwa informasi tentang akhirat itu dikira guyonan saja. Bahkan juga ada orang yang mungkin ya bukan orang biasa, tapi menganggap bahwa akhirat itu fiktif. Akhirat itu sekedar imajinasi orang yang mengaku beragama ini. Akhirat itu khayalan, surga neraka itu khayalan. Hanya karena akalnya itu belum tidak nyampe tentang akhirat itu. Perlu diketahui bahwa akal kita itu sangat terbatas ya. Jadi akal kita itu sangat terbatas. Jangankan bicara akhirat, dan kita sudah ngalami sendiri. Kita ini sama-sama di dunia, tapi ternyata Allah membagi kemampuan akal kita itu ternyata tidak langsung sempurna. Contoh, ini masih bicara sama-sama dunia. Kira-kira anak umur 5 tahun, ini anak umur 5 tahun, sampai ceritani tentang suka dukanya hidup orang yang sudah berumur 25 tahun ke atas. Kira-kira paham apa tidak? Arek umur 5 tahun sampai ceritani, nanti sampean itu kalau sudah umur 25 maka akan mengalami ini. Nanti kalau sampean umur 40 akan mengalami ini. Nanti kalau sampean umur 50 akan mengalami ini. Kira-kira anak umur 5 tahun itu diceritani kehidupan orang yang berumur 25, 40, 50, kira-kira paham apa tidak? Terus pertanyaannya, apakah karena anak kecil itu tidak paham, lalu bisa disimpulkan, oh berarti sing sampai cerita itu kabeh bohong? Apa terus disimpulkan begitu? Ini hanya gara-gara akalnya belum nyampe. Ini bukan bicara akhirat, ini podo dunia ini. Ini nyata-nyata sama-sama hidup di dunia itu saja. Nek burung wayahe, itu akal ini belum dikasih oleh Allah kemampuan untuk faham. Karena itu anak kecil itu dalam bahasa orang Jawa itu sebutannya bocah. Kenapa disebut bocah? Bodone gorong pecah. Nah ini sing tekoi jenenge gerang, segere wis arang-arang. Makanya darane gerang. Terus mbok daploke apa gak gerang? Kok ono istilah gerang daploke. Karena segere wis arang-arang, makanya darane gerang. Nek ono tambahane daplok aku gak gerang. Ada gerang daplok ya. Jadi ini gambaran bahwa memang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kehidupan setelah mati itu nyata. Hanya akal kita belum nyampe.
Itulah butuh-butuhnya iman. Iman itu memang mempercayai hal-hal yang akal kita nggak nyampe, tapi itu benar. Dan benar itu cukup dengan alasan yang membawa berita itu bisa dipercaya. Tidak harus mengalami sendiri. Yang membawa berita itu bisa dipercaya. Enggak pernah bohong. Itu sudah cukup. Kita itu sering percaya walaupun kita tidak mengalami sendiri. Misalkan wartawan itu memberitakan tentang keadaan sekarang di daerah yang lain. Sampeyan percaya apa ora? Itu percaya itu hanya karena satu dasar, bahwa orang yang memberitakan ini terbukti nggak pernah bohong. Itu sudah cukup. Sampeyan gak kudu ngecek krono dhewe. Misalnya Indonesia ngelawan Bahrain, seri misalnya gitu. Misalnya gitu. Iku sampean gak kudu rono. Enggak kudu harus ke sana. Cukup siapa pembawa berita itu. Apakah dia punya jejak rekam bahwa orang bawa berita ini suka bohong atau tidak? Kalau yang membawa berita ini tidak pernah bohong, sudah pasti itu berita itu benar. Lah Nabi Muhammad sadurunge diutus jadi rasul saja itu lo nggak pernah bohong. Nabi ini jenengan itu sebelum diutus jadi rasul saja itu semua orang Mekah ngakui bahwa Nabi itu tidak pernah berbohong. Sampai dijuluki Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Orang yang punya rekam jejak mulai kecil sampai usia 40 tahun tidak pernah berbohong, lalu tiba-tiba umur 40 ke atas berbohong, itu mustahil. Itu usia matang 40 itu. Nek ndugure nek nisore petang bolo seisok mencela-mencela. Tapi kalau sudah di atas 40 itu sudah matang. Kepribadian sudah matang. Kalau sebelumnya itu sudah memiliki pribadi-pribadi yang bagus, itu pasti sesudahnya juga begitu. Orang-orang yang hari ini usia di atas 50 dan senang memakmurkan masjid itu, pasti sebelum umur 40 itu sudah ada semangat juga untuk menjadi hamba Allah yang baik, untuk senang sholat berjamaah. Itu mesti. Itu bisa dipastikan. Teorinya Quran itu pasti benar. Tapi kalau melewati umur ini, melewati umur 40, melewati umur 50, kok nggak ada perubahan apa-apa. Itu biasa sampai tua pancet. Karena ini momen ini kalau dilewati begitu saja dan tidak ada perubahan sama sekali untuk berubah menjadi hamba Allah yang baik, usia 40-50 kok pancet. Biasanya sampai mati, ya ngono iku. Masih sampai asik nasihat kelas internasional. Ya, tidak akan mempan karena pribadinya sudah, atau momennya ini tidak dimanfaatkan. Zaman titeni bunuh masjid, alih kelas bunuh masjid mana saja itu. Coba orang-orang yang semangat untuk memakmurkan masjid dan sebagainya itu, sampai delok pancet ae wong. Halo.
Masih sampai nang PHP kono. Coba sampai lihat siapa orang-orang yang lanjut saja. Dan insya Allah sampai tua yang ngono itu. Tapi ini berarti jenengan ini orang pilihan, orang yang sudah mampu melewati momen yang yang bagus itu untuk terlewati, sehingga akhirnya menjadi lebih mudah. Makanya sing gurung sampai petang puluh itu kesempatan emas untuk yang belum sampai 40 itu ini manfaatkan betul, karena itu nanti akan betul-betul menjadi, karena itu Rasulullah itu mengapresiasi orang-orang yang masih muda tapi sudah punya semangat untuk menjadi orang baik itu, karena itu pertanda selamanya dia akan menjadi orang baik. Coba sampean lihat cerita-cerita di Quran, siapa Ashabul Kahfi itu? Pemuda, kau no Ashabul Kahfi wong tuwek-tuwek kau. Ashabul Kahfi itu kumpulan anak-anak muda. Begitu pula cerita tentang perjuangannya Nabi Ibrahim melawan Namrud itu gak ujuk-ujuk ketika Nabi Ibrahim sudah tua, itu senom masih muda semua. Begitu pula Nabi Musa juga begitu, ketika mulai punya sikap tegas terhadap Fir'aun itu senom, sampai akhirnya memilih untuk keluar dari Mesir terus menuju ke negeri Madian, akhirnya oleh Morotua itu apa namanya juga masih muda semua. Nabi Yusuf juga begitu. Semua orang-orang yang kemudian menjadi orang hebat itu benar-benar memang sejak muda itu sudah punya komitmen ini, lalu melewati umur 40-50 itu sukses. Kalau ini dilalui, insya Allah ini jadi ahli surga semua. Nah, kembali ke hadis ini, bahwa ternyata memang tidak semua orang itu mau diajak masuk surga. Apa buktinya? Orang ahli surga itu kan banyak, bahwa semua hal itu ada jalannya, semua hal itu ada jalannya. Yang ke surga ada jalannya, yang jurusan ke neraka juga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk surga tapi tidak mau menempuh jalan yang jurusan surga, kira-kira bisa nyampe surga benar? Tidak bisa. Jadi semua sudah ada jalannya. Coba cari di Quran ayat 1 saja bahwa orang berdosa masuk surga itu ada benda. Orang yang maksiat masuk surga benda. Enggak ada. Kalau ada, itu bukan maksiatnya, tapi orang-orang yang bertobat dari maksiat. Karena itu standarnya Quran juga bagus. Pasti kalau bicara ahli surga mesti standarnya orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Walaupun ada hadis bahwa masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi maknanya itu bukan berarti tidak penting beramal soleh. Bahwa orang masuk surga karena rahmat Allah,
Itu maksudnya begini, kita hidup ini kan gak suwe, kita hidup ini kan gak lama. Ini kira-kira menurut pikirannya jenengan dewe, kira-kira umur sampean itu pantes piro? Halo, nek ndelok awake saiki. Taruhlah wis kayak rata-rata 70 misalnya gitu. 70 misalnya. Kalau di persentase 70 tahun ini yang benar-benar kita baik itu berang tahun. Yang biar tahun dablek barang. Coba dari 70 tahun ini yang benar-benar kita itu baik itu berang tahun. Taruhlah dikawin separuh misalnya. Nilai separuh. Berarti 35 tahun. Wes. Iku sik rada lumayan separuh itu. Ono sing mulai api itu ya niku mau 40 mulai api. Untuk mulai api itu 340. Wis mulai agak finish menuju momen 40-50 itu kate 50 kait api. Berarti kan cuman 21 tahun api itu. Atau kalau taruhlah umurnya 53 kayak Arifinillah, barang wis umur 50 atau menjelang momen emas itu terlewati, wis berubah dari api, dadane umur 53 meninggal dunia. Berarti api pirang tahun? Kan cuma 3 tahun. Sedangkan masuk surga itu berapa lamanya? Masuk surga itu berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal abadi. Berarti api 3 tahun terus menuju swarga kekal abadi itu karena amal apa karena rahmatnya Allah? Lho nek karena amal kudune yo mlebu swargane yo 3 tahun. Kudune. Kalau itu karena amal. Kalau ditanya kamu masuk surga karena apa? Apa karena amalmu? Karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu berpihak kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Itu. Nah kembali bahwa ternyata memang banyak orang itu yang nggak mau diajak masuk surga. Surga itu sudah dibuka lebar-lebar pintunya, tapi diliwati ngarepe dok. Neraka itu sudah ditutup lebar-lebar, ditutup rapat-rapat oleh Allah, tapi sih diketuk mbek wong. Sekarang begini, apa buktinya kalau Allah itu sebenarnya ingin semua umat Nabi Muhammad masuk surga? Ini dari skor beramal itu saja sudah beda. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat semua amal kebaikan dan amal keburukan. Itu dicatat kabeh. Dan nyatete itu skore gak podo. Faman hamma bihasanatin, siapa yang punya niatan untuk berbuat baik, walam yakmalah, dan dia belum mengerjakan amal kebaikan itu,
kataballahu, Allah akan mencatat pada orang itu hasanatan kamilatan. Orang yang berniat untuk berbuat baik itu sudah dikasih skor 1 kebaikan sempurna. Lalu kalau diamalkan, niat baiknya itu diwujudkan, dicatat oleh Allah 10 kebaikan, bisa 70, bisa 700, bahkan tidak terhingga. Itu kalau kebaikan. Faman hamma bisayyi'atin, siapa yang punya keinginan berbuat jelek, itu walam ya'malha, dan lalu dia tidak jadi mengerjakan kejelekannya itu, skornya apa? Justru skornya dicatat 1 kebaikan. Gak sido ngelakoni elek, itu skornya api. Misalnya sampean gak sido ngelabrak tanggane, iku api apa elek? Tiba-tiba gak sido berbuat jelek, itu api. Orang gak jadi berbuat jelek, itu ternyata oleh Allah skornya ditaruh di skor kebaikan. Dan itu hasanatan kamilatan. Ada kata-kata tambahan dari Rasulullah, dicatat 1 kebaikan sempurna, ada makna sempurna. Kalau diwujudkan, kalau kejelekan itu diwujudkan, Allah catat 1 dosa. Berarti ini skornya sudah nggak imbang. Ini berarti sampai ini wis dewangi ambek wasite itu. Halo. Sampai mewangi ini gak tanggung-tanggung. Ngegulno pisan langsung dicatat 10. Ngegulno pisan catat 10. Sementara musuhnya itu ngegerno sito, tetap dicatat sito. Terus ngegolno mana? Ini skornya karena umpannya cantik gitu. Lalu bisa mengeksekusi dengan bagus. Skornya gak terima 10, langsung dicatat 70. Sementara musuh itu dengan susah payah ngegolkan tetap dicatat 1. Kira-kira yang menang berapa gitu? Langsung skornya itu 2 versus 80. Mbok amen ono bal-balan model ngono iki. Berarti sebenarnya Allah itu lewat syariat ini itu sudah memberi peluang sebesar-besarnya umat Nabi Muhammad kabeh mlebu swarga. Nek gak ono sing gak katut iki berarti wis kenemenen wong. Jadi nek ono sing gak katut berarti wonge wis nemen ya. Wis bener-bener masuk golongan yang tidak mau tadi itu. Tidak hanya itu, ngelakoni api itu ternyata juga bisa menghapus dosa. Dan dengan ngaji begini ini bukan hanya dapat skor kebaikan, ternyata dosanya juga diampuni oleh Allah. Wong sampean budal sak gurunge subuh kae sampai hari ini sampai ngenteni sarapan ini isih ditoto kok usah kuwatir ya. Ini malaikat karena jenengan itu konsentrasi untuk menimba ilmu dari Al-Qur'an dan hadis ini oleh malaikat. Ini didongakno terus, ya Allah, wong-wong niku ya Allah sampeyan sepura dosane ya Allah.
mulai pojokan sing kono ambek niki termasuk sing rada ngantuk-ngantuk titik niki sampean sepuro dosane ya. Itu malaikat dongak ngono terus ya. Karena itu Nabi menyebut majelis ilmu itu taman surga. Tapi tadi apakah semua orang mau? Coba penduduk ya, warga Athena. Muslimnya berapa? Terus ditambahi Vancouver, ditambahi Sydney, ini ono bon-bonan Nagoya. Ini coba kalau dijumlah warganya yang muslim itu berapa, terus yang gelem berangkat sholat subuh itu berapa? Berarti memang asline nu akeh wong sing gak patek gelem. Wong ngaji kok iso ono sarapane, ngono yo gak gelem ya. Kurang apa itu? Ternyata peluang untuk masuk surga itu sebenarnya sangat besar sekali. Sampai nek wis dadi umat Kanjeng Nabi itu peluang masuk surga itu besar sekali. Wong diwangi ambek Allah itu. Dadane sik gak iso berarti wong wis kenemen. Wis gini saja, sampai nek gurung iso sholat jamaah 5 waktu. Sing liyane iku krana alasan sik kerja lah macam-macam, oke ndak apa-apa. Nek sampean gurung iso 5 waktu istiqomah sholat jamaah, satu saja sampean gojai iso istiqomah sholat jamaah subuh saja. Itu dalam hadis Nabi, man shallal ghada. Sampean buka Riyadhus Shalihin bab keutamaan sholat subuh. Siapa yang istiqomah sholat subuh, apalagi berjamaah, dijamin fi dhimmatillah, bahasanya Nabi, dapat garansi dan jaminan menjadi ahli surga. Jadi nek gurung iso 5 waktu sampean subuh dah iku engko gondol liyane. Nek subuh wis iso istiqomah iku gondol liyane. Insyaallah nek subuhne wis istiqomah nanti gondol isyae, nanti gondol maghrib, nanti gondol luhur sama asar. Tapi yang perlu di openi tenanan itu subuh. Insyaallah gondol liyane. Maka kata Rasulullah, orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya bukakan salah satu hadis, yang hadis ini terdapat di Riyadhus Shalihin. Di antara hadisnya itu ya tadi, man shallal ghada kana fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuhnya bagus, maka dia dalam
jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis riwayat Muslim ini kalau di Riyadhus Shalihin nomor 1071. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, Pakaan nama qoma nisfal lail, maka dia seperti sholat separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, pakaan nama sholal laila kullah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Karena saking besarnya itulah dalam hadis berikutnya juga riwayat Bukhari dan Muslim, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang itu tahu keutamaan atau apa istilahnya hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang istiqomah sholat isya dan subuh berjamaah, itu pasti akan mendatanginya walau habwan, walaupun harus merangkak, walaupun harus berangkang. Berarti wongnya gak iso melaku, walaupun tidak bisa jalan, dia akan mendatangi keduanya itu. Ini menunjukkan betapa utamanya sholat subuh berjamaah itu. Dan insya Allah orang yang istiqomah melakukan itu, dia digolongkan orang yang dapat jaminan menjadi ahli surga. Lalu rinciannya, siapa yang nanti digolongkan akan menjadi golongan orang-orang yang mau masuk surga itu, nanti episode kedua. Mbok kita di perang episode karo. Jadi episode jalan orang-orang yang mau masuk surga. Saya beri kesempatan, barangkali ada yang mau tanya. Kalau PKB kok rasanya tidak adil ya, saya beri kesempatan, barangkali ada yang mau, ya monggo kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah dan seolah-olah seperti sholat semalam subuh. Itu kan sholat berjamaah mengikuti imam. Nah, mengikuti imam itu bagaimana yang akan masuk Islam? Apakah sampai imam itu selesai sholatnya saja atau juga termasuk pikirnya? Karena ada kesibukan dan sebagainya itu sholat sendiri, sholat berjamaah, kemudian duduk sendiri dan pulang. Apakah sholat isya yang harus ikut imam tidak sampai zikirnya selesai, sehingga tergolong kepada yang sholat satu malam subuh? Ya. Terima kasih. Salam. Ya, utamanya yang dimaksud mengikuti imam itu yang pokok, artinya sampai selesai sholat itu. Zikir itu seneng. Jadi nek melu imam sampai pokok itu berarti yang pokok sudah dapat, cuma seneke kan dicoba. Ngono tok aja.
Jadi bedane ngono tok. Nek sampai selesai berarti ya sak apa menu utamanya, sak snack-snacke, sak ngombe-ngombe ini diporong kabeh. Ngono tok bedane. Tapi itu sudah cukup selama mulai awal sampai selesai. Karena itu aktivitas selesai salam ya bebas. Cuman afdolnya snack-e jubu. Wong iku ono salate, ono apa. Jadi tambahan. Jadi untuk berikutnya itu tambahan. Karena itu afdolnya ya sampai selesai. Nek gak ono, aku tak coba snack liyo bisa juga. Nah, jadi intinya yang pokok saja, yang pokok. Ya. Karena memang kepentingan orang bisa jadi urusan yang akan dilakukan lebih penting. Karena itu ada ayat yang mengisyaratkan bahwa fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi setelah selesai sholat maka silahkan zikir dengan berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya. Itu artinya ada kemungkinan yang kalau masih berlanjut itu tidak bisa, sehingga dia zikirnya sambil jalan, sambil berdiri dan sebagainya. Ada lagi? Cukup? Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berpikir itu terus tak iwan atau berpikir terus melihat Tuhan sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan dan seterusnya. Apa yang dikenal dengan sholat tarik, ada sebutan yang lain. Ini dari misalkan caranya bagaimana ini, Ustaz? Dengan mengingat sambil duduk, berdiri, berbaring, berjalan, dengan terus-menerus seperti terus dalam hadis sabda Rasul tersebut. Ya. Bahwa ibadah yang nyambung dengan Allah itu memang kita itu bisa full ya. Kita itu sebenarnya bisa full 24 jam itu beribadah dan dikategorikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama apa yang kita lakukan itu terus-menerus mengarah kepada kebaikan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak selalu ada istilah ini, misalkan kita ketemu orang yang punya kesulitan, lalu kita merasa mampu untuk membantu orang punya kesulitan itu, dan kita tahu bahwa membantu kesulitan itu adalah perintahnya Allah dan juga perintah Rasul. Maka ketika kita sedang membantu itu juga sedang berzikir. Namanya zikir sosial. Kita tahu bahwa ada orang yang ketakutan mau nyebrang jalan misalkan, karena ramainya itu,
lalu dengan senang hati kita memberi kesempatan orang ini supaya leluasa aman menyeberang jalan. Itu juga zikir namanya. Karena zikir itu semua perbuatan yang motivasinya itu karena itu tahu itu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita niat berbuat itu bukan karena apa-apa, tapi karena digerakkan oleh oleh iman kita kepada janji-janji Allah dan juga Rasulnya. Karena itu kalau kita masuk rumah, kemudian mengucapkan salam, kemudian nanti keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Terus paling enggak bismillah. Nek apal dungane ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nek lungone roto adoh ya tambahin donga maneh Allah maj'al fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allah patuhi. Pokoknya iringi semua aktivitas kita itu paling enggak dengan bismillah. Paling enggak dengan bismillah, lalu akhiri setiap aktivitas kita itu dengan alhamdulillah. Maka itu kita sudah masuk terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus ketemu maksiat, misalnya liwat ngarepe kene wong orang yang mengundang kita itu untuk berbuat dosa, kemudian kita istighfar astagfirullah, itu juga berzikir namanya. Menem-menem disalib wonge medingkrang. Kadek pas lampunya merah bisa. Misalnya gitu. Itu unine alhamdulillah apa astagfirullah itu juga ini. Jadi kita ini bisa 24 jam full berzikir selama yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan yang juga dibarengi dengan paling enggak dibarengi bismillah, lalu diakhiri dengan hamdalah. Mau tidur juga begitu, bismillah, tawakkaltu 'alallah, itu juga bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau doa yang lain, atau kemudian baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, terus diusap ini dan seterusnya. Dan memang Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha itu, yadhkurullaha fi kulli ahyani, bahwa Rasul itu selalu ingat Allah dalam semua keadaan. Tidak ada hembusan nafas, tarikan nafas, kecuali selalu berhubung dengan mengingat Allah SWT. Dan kembali bahwa termasuk kita beraktivitas, ketemu teman ucapkan salam, lalu bertegur sapa, kita hindari iri dengki, dan kita bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk, itu semua juga bernama zikir. Jadi semua aktivitas yang mengarahkan kita untuk semakin banyak poin kebaikannya, itu semua bisa disebut berzikir. Itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti beberapa jalan yang bisa menghantarkan orang masuk surga itu rinciannya seperti apa, insya Allah kita akan bahas pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang masuk zona orang-orang yang dimudahkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala subhanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzuka min syarril hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.